Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah bersama, ada yang mengejutkan, Jagat Media Indonesia, sebuah tayangan dari stasiun televisi nasional, Trans 7, dinilai telah melecehkan pesantren dan ulama, bahkan menyindir langsung santri dan pondok pesantren Lirboyo, lembaga pendidikan Islam yang sudah berdiri lebih dari 1 abad. Tayangan itu bukan hanya melukai perasaan para santri, tapi juga mengguncang hati umat Islam di seluruh Nusantara. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa umat Islam begitu tersinggung dengan tayangan tersebut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Berkah Bersama. Kita akan membedah bukan hanya soal tayangannya, tapi juga sejarah panjang pesantren Lirboyo, peran ulama dalam perjuangan bangsa, dan pelajaran besar tentang bagaimana media seharusnya menghormati nilai-nilai Islam dan kebudayaan. Pesantren, sebelum ada media modern seperti Trans 7, bahkan sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menjadi jantung peradaban Islam di Nusantara. Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi tempat mencetak karakter bangsa. Tempat para santri dididik untuk menjadi pejuang yang berilmu dan berakhlak sejak abad ke-18 hingga ke-20. Pesantren telah menjadi benteng moral dan spiritual masyarakat di tengah arus penjajahan dan modernisasi. Bayangkan, ketika negeri ini belum memiliki televisi, bahkan belum ada republik bernama Indonesia, pesantren sudah melahirkan pahlawan dan ulama besar. Dari sinilah muncul tokoh-tokoh seperti Kyai Hashim Asy'ari, Kyai Wahid Hashim, Kyai Ahmad Dahlan, dan banyak lainnya. Mereka semua berakar dari tradisi pesantren. Jadi, jika hari ini ada media yang dengan enteng menertawakan, menyindir, atau bahkan melecehkan santri dan ulama, sesungguhnya mereka sedang melupakan sejarah peradaban bangsa sendiri. Pondok pesantren Lirboyo berdiri pada tahun 1910 Masehi. Didirikan oleh ulama besar Kyai Abdul Karim yang lebih dikenal sebagai Mbah Manap. Artinya, pada tahun 2025 ini, Lirboyo telah berusia 115 tahun, jauh lebih tua dari usia Republik Indonesia, dan bahkan lebih tua dari media manapun yang ada saat ini. Lirboyo bukan hanya sekadar pondok, tapi pusat ilmu dan perjuangan yang membentuk ribuan ulama, guru, dan pejuang Islam di Indonesia. Selama lebih dari 1 abad, Lirboyo menjadi simbol keteguhan ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Santri-santrinya belajar bukan hanya tentang hukum dan fikih, tapi juga tentang kesabaran, keikhlasan, dan cinta kepada ulama. Mereka ditempa untuk memahami makna sejati perjuangan, bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam perjuangan melawan hawa nafsu dan kebodohan. Banyak yang mungkin belum tahu bahwa santri-santri Lirboyo turut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ketika bangsa ini dijajah. Para santri tidak diam, mereka berjuang dengan ilmu, dengan doa, dan bahkan dengan senjata, demi menegakkan kemerdekaan dan martabat umat. Ulama-ulama Lirboyo dikenal tegas, melawan penjajahan, dan menolak segala bentuk penindasan terhadap rakyat kecil. Bahkan setelah Indonesia merdeka, Lirboyo tetap berperan aktif dalam membimbing moral bangsa. Para alumninya menjadi pendakwah, pemimpin masyarakat, hingga tokoh nasional yang berpengaruh dalam dunia pendidikan dan pemerintahan. Itulah sebabnya, ketika ada media yang menampilkan pesantren dengan nada merendahkan, rasa sakitnya bukan hanya bagi Lirboyo, tetapi bagi seluruh umat Islam. Beberapa waktu lalu, program Expose Uncensored Trans 7 menayangkan segmen yang dianggap menghina pesantren dan ulama. Tayangan itu menyebut istilah seperti santri, ngesot demi berkah kiai dan kiai, makin kaya karena amplop santri. Kata-kata itu bukan sekadar satire, tapi sudah masuk pada wilayah pelecehan terhadap nilai dan tradisi Islam. Reaksi keras pun muncul. Tagar boykot Trans 7 menggema di media sosial.
Umat Islam merasa martabat pesantren telah diinjak oleh media yang seharusnya menjadi sarana edukasi, bukan penghinaan. Dalam waktu singkat, Trans 7 akhirnya meminta maaf secara resmi. Tapi luka di hati umat masih terasa. Bagi umat Islam, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi simbol kemuliaan ilmu dan akhlak. Santri bukan sekadar pelajar, tapi pewaris para nabi yang menuntut ilmu dengan penuh kerendahan hati. Ketika media menggambarkan santri sebagai sosok yang bodoh, miskin, atau mudah dimanipulasi, maka itu berarti menghina seluruh perjalanan panjang dakwah Islam di Nusantara. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang memuliakan seorang alim, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan akhirat. Maka-Darya 2, tidak mengherankan bila umat Islam serentak menolak tayangan yang mencederai kehormatan para ulama dan santri, karena mencintai ulama dan memuliakan ilmu adalah bagian dari iman. Lirboyo dikenal sebagai pesantren salaf yang mempertahankan tradisi kitab kuning dan metode talaki pembelajaran. Langsung dari guru ke murid, santri belajar fikih, tafsir, nahwu, balagah, hingga tasawuf. Dengan penuh kedisiplinan, di tengah gempuran digitalisasi dan modernisasi, Lirboyo tetap menjaga kemurnian ilmu dan adab terhadap guru. Nilai-nilai seperti ngalap, berkah, meminta doa restu bukanlah bentuk fanatisme, melainkan wujud penghormatan kepada ilmu. Sayangnya, nilai spiritual seperti ini sering disalahpahami oleh kalangan luar yang melihat dari kacamata duniawi. Mereka lupa bahwa barokah tidak bisa diukur dengan logika manusia, tapi dengan ketulusan hati dan keikhlasan niat. Tayangan Trans 7 ini menunjukkan betapa mudahnya media tergelincir ketika mengejar sensasi dan rating dalam dunia penyiaran. Ada prinsip yang disebut etika jurnalistik. Setiap tayangan harus melalui proses riset, klarifikasi, dan verifikasi sebelum disiarkan. Sayangnya, tayangan tersebut menunjukkan kurangnya rasa hormat dan pemahaman terhadap kultur keagamaan. Permintaan maaf memang telah disampaikan, namun yang lebih penting adalah introspeksi. Media harus belajar bahwa agama bukan bahan hiburan, dan ulama bukan sosok yang boleh dijadikan olok-olok. Karena bila media terus menginjak kehormatan agama, maka mereka sedang menggali lubang kehancuran moral bangsa sendiri. Jika kita melihat sejarah, bangsa ini tidak akan merdeka tanpa peran ulama dan santri. Dari resolusi jihad tahun 1945 yang dikobarkan K.H. Hashim Asyari hingga perjuangan K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Wahid Hashim, semuanya berakar dari dunia pesantren. Pesantren adalah benteng terakhir yang menjaga iman, moral, dan karakter bangsa. Ulama tidak mencari popularitas. Mereka mengajarkan ilmu di bawah cahaya lampu teplok, di ruang sederhana, demi mencetak generasi berakhlak. Mereka tidak butuh kamera atau sorotan media, karena yang mereka cari hanyalah ridha Allah. Inilah sebabnya, ketika pesantren dilecehkan, jutaan hati umat Islam tersentuh dan bangkit membela. Mungkin peristiwa ini adalah teguran Allah bagi kita semua agar tidak mudah menyepelekan para ulama dan lembaga Islam. Kasus ini mengingatkan kita bahwa media harus mendidik, bukan menyesatkan. Dan bagi umat Islam, ini saatnya untuk kembali mencintai pesantren, mendukung para santri, dan menghormati ulama. Kita harus belajar dari pesantren seperti Lirboyo, sederhana dalam tampilan, tapi besar dalam pengaruh. Dari tempat inilah lahir ribuan pejuang, guru, dan ulama yang menjaga cahaya Islam di bumi Nusantara. Sungguh, Lirboyo bukan sekadar pondok, tapi saksi sejarah perjuangan umat dan bangsa. Mari kita jadikan kejadian ini sebagai pelajaran bahwa dalam dunia modern, di tengah derasnya informasi, adab dan rasa hormat kepada ulama harus tetap dijaga. Dan bagi media, ingatlah, kebebasan berekspresi bukan berarti bebas menghina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para ulama kita, memberkahi pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, dan memberi hidayah bagi mereka yang tergelincir dalam kelalaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya bersama Berkah Bersama, tempat kita belajar, merenung, dan menebar cahaya Islam di tengah gelapnya zaman.